Jokowi ada nggak konfrontasi dengan partai politik? Nggak ada. Satu-satunya partai politik pada hari ini yang berbeda sikap dengan Pak Jokowi cuman PDI Perjuangan. Dan yang terpilih sebagai presiden adalah partnernya Pak Jokowi, yaitu Pak Prabowo. Nah, kalau saya melihat Pak Prabowo menggandeng PDI Perjuangan, kalau misalnya nanti PDI Perjuangan masuk dalam pemerintahan, justru itu malah makin jagain Pak Jokowi. Bukan kemudian karena dia ketemu dengan Bu Mega lalu meninggalkan Pak Jokowi, enggak. Kalau Pak Prabowo itu meninggalkan Ibu Mega, kawan-kawan, itu Prabowo ketemu Mega udah lama banget, udah dari dulu-dulu. Kenapa belum ketemu sampai sekarang? Karena Pak Prabowo nggak mau ninggalin Pak Jokowi. Pada hari ini, kalau terjadi pertemuan Prabowo dengan Mega, bukan Prabowo yang berubah, Megawatinya yang berubah. Ini lantang nih saya katakan, Megawatinya yang berubah. Mega yang kemudian realistis. Mari kita bahwa situasi Pak Rey, saya tadi tidak menghentikan Pak Rey bicara. Mempertegas dulu. Jadi rencana pertemuan ini menurut Kodari diminta dan diinisiasi oleh Ibu Mega. Ibu yang 75% nggak punya seribu. Dikit lagi Bang ya, dikit aja nih Bang ya, dikit Bang. Pemerataan desa, ya kan? Nah, desa mandiri naik dari 174 di tahun 2016 menjadi 11.000 di tahun 2023. Ya, desa maju dari 3.000 naik jadi 23.000. Desa tertinggal turun jauh dari 33.500 jadi 7.000. Desa sangat tertinggal turun dari 13.000 menjadi 4.600. Happy nggak orang-orang di desa ini yang kualitas desanya jadi naik, yang status desa tertinggalnya jadi turun? Happy Pak? Ya, saya percaya. Iya. Jadi ya bahwasanya teman-teman punya alam pikiran mengatakan bahwa Jokowi ini nggak bagus, ini yang terburuk, itu kan alam pikiran teman-teman yang memang punya posisi politik atau evaluasi politik yang memang negatif kepada Pak Jokowi. Tapi di sisi yang lain banyak juga yang punya pandangan dan punya evaluasi yang positif mengenai Pak Jokowi. Nah, itu jangan dinafikan. Buku Fafa yang sekarang sudah dibikin lagu itu harus masuk penjara gara-gara kamu maki-maki presiden terpilih kan. Oleh sebab itu masih ada waktu tersisa buat Bang Hodori dan kawan-kawan yang loyal kepada Jokowi. Waktunya sudah habis, game over. Datang tanggal 14 Oktober dengan jiwa yang besar, dengan langkah yang tegak. Selama ini kita salah, terlanjur memilih seorang yang sangat munafik, sangat pembohong. Dan selamat tinggal Jokowi, selamat datang Prabowo Subianto. Jadi Kodari diundang di tanggal 14. Saya undang terbuka. Saya undang terbuka. Karena kebetulan saya paling tiap pelaksana Bang Mas Adi dan toko-toko ada 370 toko Bang Udori. Udah, ini malam kesempatan terakhir untuk mengatakan hilaf politik menjadi apa namanya, kembali ke jalan yang benar. Begitu Bang. Cukup. Mengatakan gue itu yang usung 3 periode, ya kata Kodari itu, tetapi dijamin sama presiden. Dong jelas-jelas Ibu Mega yang ngerti nggak benar itu 2 periode, saya tolak. Kalau presiden yang dimaksudkan 3 periode itu adalah Pak Jokowi, dia yang justru pertama kali mengatakan, hei Kodari, berhenti mengkampanyekan 3 periode, kalau tidak saya tendang kau dari istana. Kan begitu mestinya. Ibu Mega yang nggak tersangkut dengan kekuasaan itu saja berdiri di depan, saya tolak 3 periode karena itu bertentangan dengan konstitusi. Jadi kalau kita menyebut bahwa di belakang 3 periode itu ada namanya Pak Jokowi, nggak berlebihan juga, dia biarkan kok. Ketua partainya aja melarang, saking melarangnya beda jalan tuh, bisa jalan sekarang. Nah itu dia, demi hasrat memajukan keluarganya, dia bisa kok meninggalkan orang yang membesarkannya. Dan itu yang dilihat orang setahun terakhir ini, bahwa Pak Jokowi sedang tidak bekerja bagi bangsa dan negara, lalu ia bekerja untuk keluarganya. Agar bangsa ini tenang, pemerintahan baru juga berjalan baik. Ini dari keluarga Joko Widodo itu untuk meminta Gibran mundur. Karena kalau ini dipaksakan Bung Edi kemudian diimpeach, dasarnya ada kejiwaan, maka negara hanya 2 pilihannya, membawa orang ini karena melakukan kebohongan ke penjara, atau kalau terbukti sakit jiwa membawa ke rumah sakit jiwa. Hanya 2 itu pilihannya. Nah, tinggal keluarganya ini mau memilih itu apa tidak. Karena kalau kita biarkan keributan politik ini membuat pemerintahan ke depan ini kontraproduktif. Jadi memang harus ada yang meminta dia yang mundur. Kalau dimundurkan itu dampaknya besar. Karena negara kalau tahu orang ini memiliki sakit jiwa harus dibawa ke rumah sakit jiwa. Tidak bisa lain. Kalau dibiarkan berarti negara menelantarkan orang yang berpenyakit.
Ya jadi konteksnya bukan hanya sekedar perbuatan tercela atau tidak tercela. Saya bilang sih mudah untuk membuktikan perbuatan ini tercela atau tidak tercela. Ya, kita lihat aja perbuatannya banyak dicela apa enggak. Kalau banyak dicela berarti perbuatan tercela lah. Nah sementara soal kebohongan itu kan kalau itu terbukti Fufu itu milik Gibran, berarti kan dia membuat dua perbuatan tercela. Pertama melakukan perbuatan tercela. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan sebuah cuplikan video yang cukup menarik. Kali ini kita melihat teman-teman bahwa pernyataan Kodari apa yang disampaikan, ya, peristiwa-peristiwa yang terjadi di era pemerintahan mantan Presiden Joko Widodo. Dan hal ini yang diutarakan saat ini. Teman-teman, banyak sekali ya netizen yang mengkritisi pernyataan dari Pak Kodari ini. Bahkan seorang politisi juga, yaitu Ferry Amsari, ya, menanggapi hal ini. Bukan hanya itu, ya, Bang Rangkuti juga menanggapi. Namun teman-teman, menariknya ini ada sebuah komentar netizen menyatakan bahwa minta Kodari, kenapa Indonesia hutangnya gede? Omongin sekarang Indonesia lagi tidak baik-baik, Indonesia gelap. Bahkan jubir, jangan asal berbicara harga mati. Tahu-taunya belum tentu dibilang itu fakta. Semua hati-hati. Ya. Jadi sebetulnya saya kira para penjilat semua pasti tahu karena jabatan dan cuan ini dikorbankan. Ya, bukan harga diri. Ya, jadi teman-teman, dari kritisi netizen ini menyampaikan kepada para elit itu supaya membuka mata lebar-lebar. Ya, kenapa? Karena kita melihat para jubir itu tentu ini membela seorang tuanya itu karena memang, ya, salah satu tadi yang disampaikan netizen adalah karena jabatan. Ya, bukan karena soal harga diri lagi teman-teman. Ya, karena memang cuan di situ, ya, karena ada cuan di situ sehingga rela yang menjadi pembela, ya, terhadap Tuhannya. Ya, bagaimanapun ya, gimana Pak Kodari, semua naik, kenapa hutangnya kok disebut RI, ya? Dan Gibran kualitasnya memimpin negara di atas rata-rata sulit untuk mendarat. Dan bahkan itu kan survei Kodari aja. Nah, ini induk dari ternak Jokowi yang sangat haus. Wah. Ya, kemudian bahwa Kodari ini ngomong opo, ya, tukang menjilati, ya. Ya, kemudian bahwa Kodari ini itu bekerja sama dengan KPU. Dan semua orang penipu, database-nya orang dicuri karena ingin kedudukan. Kenapa hitungan berhenti di KPU itu sudah, ya, permauan dari Kodari sama Babe Haikal dan besarnya Mulyono, maka Anies di MK kalah. Ya. Jadi dari zaman Pak Harto sampai sekarang Indonesia tetap punya hutang. Dan kalau Gibran dipaksakan mundur, rakyat akan melawan. Karena Gibran pilihan rakyat. Ya, rakyat berdaulat. Ya, jadi teman-teman, ya, memang betul ya apa yang dikomentari oleh netizen ini. Ya, bahwa Gibran Pak Prabowo itu adalah pilihan rakyat. Apalagi 58% teman-teman. Tentu hasilnya kita yang menikmati saat ini, hasil dari 58%. Ya, kalau misalnya di sana sini banyak yang menyatakan bahwa pelanggar-pelongo, ya, itu harus diterima dengan lapang dada. Karena memang itulah kenyataan. Ya, walaupun ya pilihan, ya, bukan pilihan saya. Ya, pilihan berbagai pihak itu, ya, pilihan rakyat maksud saya, ya, menyatakan bahwa, ya, kalau misalnya ini Gibran ini dimundurkan, tentu yang berhadapan dengan rakyat, tentu, karena memang kenapa? Karena Pak Prabowo dan Gibran inilah pilihan rakyat. Tapi kalau misalnya masih banyak yang protes, yang masih banyak yang mengkritisi terkait dengan kinerja mereka, tentu, ya, itu adalah sebuah risiko, ya, di dalam pilihan. Ya, dan tentu dalam hal ini tidak perlu menyesal begitu, ya. Karena memang hasil dari perolehan suara 50% itu adalah rakyat yang memilih. Jadi artinya, ya, kalau bukan rakyat tentu nggak mungkin, ya,
Ya, nggak mungkin Pak Prabowo Gibran itu bisa duduk sebagai presiden dan wakil presiden, dan sewajarnya ya, kalau misalnya saat ini masih banyak yang kelemahan-kelemahan, ya, apa namanya, kekurangan-kekurangan, dan kita menunggu ya bagaimana nanti hasilnya sampai di tahun 2029. Nah, jadi baru nantinya teman-teman bisa mengkritisi atau tidak, bisa saja ya tidak perlu melirik lagi ya, kalau misalnya tidak sesuai dengan ya keinginan dari rakyat itu sendiri. Ya, kemudian bahwa Fufufafa bukan si antek Roy Suryo. Fufufafa adalah capres paling intelektual menurut Profesor Kodari. Intelektual busuknya. Jadi betul Kodari itu matanya sudah picek. Kayak mana sekarang yang happy semua menjadi dasar penjilat. Dapat bayaran nggak bisa bedakan benar dan salah. Loh, para pintar tapi keblinger ya, ganti presiden pasti negara punya hutang. Tapi zamannya Pak Jokowi punya hutang gede buat bangun yang bangun Pak Jokowi nyata. Oke, bukan karena Jokowi PDIP ya jadi naik. Ya, kita lihat di tahun 2029 PDIP ambruk karena ketua umumnya si Mega. Ya, jadi kita nggak tahu teman-teman ya, netizen ini mengkritisi sana sini. Tadi mengkritisi Gibran dan saat ini mengkritisi ketua umum PDIP Perjuangan. Ya, ditolak 3 periode akan muncul dicalonkan Puan. Ternyata si Puan sebagai besar rakyat tidak suka si Puan jadi calon. Oke, Kodari keren ya, sindiran lawan banyak makhluk sakit hati. Ya, jadi bukan karena Jokowi PDIP jadi naik. Ya, kita lihatlah tahun 2029 PDIP ambruk karena ketua umum si Mega. Ya, jadi teman-teman ya kita nggak tahu ya, karena memang ya maupun 2029 nantinya siapa partai-partai yang pengusung lagi ya, para calon-calon mereka yang punya kapasitas ya, jangan seperti ijazahnya bermasalah lagi ya. Kalau ijazahnya bermasalah seperti Mas Wapres Gibran sampai diadakan sayembara ya, jadi repot lagi ke depannya nanti. Dan kita berharap bahwa para KPU juga ini lebih teliti lagi untuk seleksi ya para calon itu ijazahnya benar atau tidak, jadi biar tidak bermasalah lagi ke depannya. Itu saja teman-teman, bagaimana menurut Anda? Berikan komentar Anda, sampai ketemu di postingan.